Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli sallim alaihi. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang senantiasa dimuliakan, dicintai dan dirindukan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, pada maghrib kali ini kita betul-betul bersyukur. Baru saja kita telah menunaikan salat berjamaah maghrib dengan dipimpin oleh imam kita. Kemudian diawali sebelumnya juga dengan tadarrusan, dan lebih khusus lagi kita melakukan puasa sunat dan buka puasa berjamaah. Subhanallah, maka siapa yang akan dicintai Allah selain kita semuanya, Bapak Ibu sekalian? Maka siapa yang akan diampuni dosanya selain kita, insya Allah? Maka siapa yang akan dirindukan, dicintai Allah selain kita semua yang hadir pada kesempatan ini? Ibu-ibu dan bapak sekalian, marilah kita mengawali pengajian kita dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba tapi sekaligus sebagai kekasihnya yang senantiasa digenggam olehnya, yang senantiasa dirangkul olehnya, yang senantiasa tidak pernah dilepaskan, dan senantiasa membimbing, melindungi dan membantu kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kelanjutan bacaan kita dalam rangka memaknai kedalaman makna batin salat. Salah satu hal yang sangat penting ialah menghayati kedalaman makna surah Al-Fatihah. Betul Ibu Bapak, kita bukan orang Arab yang tahu bahasa Arab. Kita juga bukan ahli tafsir yang harus faham kedalaman makna ayat. Betul, kita bukan berlatar belakang pendidikan agama. Tetapi khusus untuk surah Al-Fatihah, Bapak Ibu, sebaiknya kita mendalami. Yang lain kita nggak faham mendalam, tapi semaksimal mungkin kita bisa mendalami surah Al-Fatihah ini. Siapa yang tidak bisa menghayati surah Al-Fatihah, maka sulit kita bayangkan akan mendapatkan kedalaman makna dalam sholatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat melainkan surah Al-Fatihah. Artinya intinya sholat itu surah Al-Fatihah. Apakah sekadar membaca, menghafal? Tentu tidak. Semakin dalam pemaknaan kita, pemahaman kita terhadap surah Al-Fatihah ini, maka semakin dalam pula kedekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan masuk sesuatu yang sangat mendalam, Bapak Ibu. Suatu tema yang saya yakin Ibu Bapak juga sering mempertanyakan. Bagaimana memahami dualitas ilahi? Dualitas ilahi itu artinya sifat kontradiktif yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, karena nanti kita akan bingung bagaimana kok bisa ya Allah Al-Hadi. Artinya Al-Hadi apa Ibu? Asmaul Husna, Maha pemberi petunjuk. Al-Mudil apa artinya? Maha menyesatkan. Satu sisi sifatnya Allah itu Al-Hadi, Maha memberi petunjuk.
Tapi salah satu sifatnya yang lain, namanya yang lain ialah Al-Mudil, Maha menyesatkan. Satu sisi sifat Allah ialah Ar-Rahim, Maha penyayang. Tapi sifatnya yang lain Al-Muntaqim, Maha pendendam. Salah satu sifat Allah adalah Rahmah. Tapi kita juga mengenal sifat Al-Ghadab. Nanti kita bahas ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kelanjutan bacaan kita, mohon maaf kalau ada yang baru ya Bapak Ibu sekalian, tidak mengikuti penjelasan sebelumnya mulai dari basmalah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, dan sekarang pembahasan terakhir dari Ar-Rahmanir-Rahim. Karena besok belum masuk. Karena besok kita akan masuk ke Maliki Yaumiddin. Ya. Sifat-sifat yang kontradiktif ini perlu dijelaskan. Sebab kalau tidak jelas itu nanti bingung kita. Satu sisi Allah Ad-Dhahir, Maha Lahiriah. Tapi Al-Batin juga Maha Batiniah. Satu sisi Allah itu Al-Awwal, Maha permulaan, tapi juga Maha pengakhiran, Al-Akhir. Ya. Satu sisi Allah itu adalah Al-Jamal, Maha indah, Maha lembut gitu. Tapi sisinya lain Al-Jalal, Maha agung ya, Maha maskulin gitu. Al-Jamal Maha feminin. Bagaimana memahami ini semuanya Bapak Ibu? Itu tersimpul di dalam surah Al-Fatihah ini. Namun kami atau kita nanti akan menjelaskan di sini, di antara dualitas ilahi ini, itu di dalam pembahasan ilmu-ilmu advance disebut dengan duality, the duality of God, dualitas ketuhanan. Surah Al-Fatihah menampilkan dua sifat yang seolah-olah kontradiktif dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat kasih sayang atau Ar-Rahmah. Ya. Dan sifat marah, Al-Ghadab. Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi sifat kasih sayangnya ditunjukkan di dalam ayat pertama dan juga nanti ayat kedua dan ketiga. Ya, sifat kasih sayang ditunjukkan di dalam ayat pertama yang memperkenalkan Allah sebagai pribadi, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat kedua memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan, Maha Pemelihara, rububiyahnya terhadap segala alam. Ayat ketiga memperkenalkan dirinya sebagai kembali sebagai Tuhan, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi sebagai pribadi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang ditampilkan dalam Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi sebagai Rabbun, kita sudah pernah membedakan kan Bapak Ibu ingat itu, apa perbedaan antara Allah dan Rabbun? Allah itu lafzul jalalah, seolah-olah pribadinya Allah itu. Tapi kalau Rabbun itu kapasitasnya Allah sebagai Tuhan. Baik sebagai pribadi Ar-Rahman Ar-Rahim maupun sebagai Rabbun Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi dua kali tampil Ar-Rahman Ar-Rahim di situ. Kalau orang nggak paham mendalami surah Al-Fatihah, loh kok ini redundant? Mubazir Al-Quran itu banyak sekali pengulangannya. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban, berulang kali. Padahal kalau orang yang mendalami Al-Quran tidak ada pengulangan dalam Quran. Iya. Bahkan disebutkan 114 kali
basmalah, bismillahirrahmanirrahim, yang mengawali setiap surah kecuali surah At-Taubah, sesungguhnya itu pun juga memiliki makna yang berbeda satu sama lain. Ada stressing point-nya, ada penekanannya yang berbeda. Jadi bismillahirrahmanirrahim pada surah Al-Fatihah tidak sama artinya dengan bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Baqarah. Juga bismillahirrahmanirrahim pada surah Ali Imran, surah An-Nisa dan seterusnya. Demikian pula juga yang bersifat substansi. Substansial itu seperti Bapak Ibu nanti kalau membaca tuntas Al-Quran, mungkin melalui terjemahannya, loh kok kenapa berulang-ulang kisah penciptaan Adam? Disebutkan dalam surah Al-Baqarah, disebutkan dalam surah Al-Kahfi, disebutkan dalam surah Al-Isra, disebutkan dalam beberapa surah yang lain. 4 kali pengulangan penciptaan Adam. Sebetulnya itu bukan membazir, tapi ada stressing point-nya dalam ilmu balaghah, tapi juga saya kira juga dalam bahasa Inggris, itu bahasa Indonesia ya. Pengulangan sebuah kata itu harus disisir bentuk penggunaan lafadznya apa. Kadang-kadang memang secara makro kita tangkap sama kok kisah kejatuhan drama kosmos antara turunnya Adam dari langit, kebahagiaan turun ke bumi, penderitaan berkali-kali diceritakan, 4 kali dalam Quran, tapi tidak ada penekanannya Adam sebagai pribadi, manusia, makhluk biologis ya. Ada penekanannya Adam di situ disebutkan sebagai kapasitasnya sebagai khalifah atau fil ard. Ada penekanannya Adam di situ sebagai abid di situ. Dan ada penekanannya sebagai insan kamil. Jadi kisah-kisah itu dilihat dari segi redaksi yang digunakan Quran memang sangat berbeda satu sama lain. Cuma karena kedangkalan pemahaman kita seolah-olah kisah itu sama, padahal nggak ada yang sama. Dan juga karena terjemahan Bapak Ibu. Bahasa Indonesia kita itu terlalu miskin untuk menerjemahkan Al-Quran. Ya. Contohnya, ada ayat yang mengatakan nahnu narzukuhum wa iyyakum. Ada lagi ayat yang mengatakan nahnu narzukukum wa iyyahum. Terbalik tuh. Tapi terjemahannya dan konotasinya itu sama dalam bahasa Indonesia. Kalau kita katakan nahnu narzukukum ya wa iyyahum, itu ditujukan kepada orang kaya. Sedangkan ayat yang lain nahnu narzukuhum wa iyyakum, itu ditujukan kepada orang miskin. Ada apa artinya? Nahnu narzukuhum wa iyyakum, kamilah yang menurunkan rezeki kepada mereka. Wa iyyakum, dan engkau. Berarti yang nomor 1 yang kaya di situ mereka, nomor 2-nya kita. Ayat lainnya mengatakan nahnu narzukukum wa iyyahum, kamilah yang menurunkan rezeki terhadapmu dan mereka. Artinya yang lebih kaya di situ kita. Jadi 2 ayat mirip pengertiannya, tetapi redaksi yang digunakan berbeda, itu pasti beda juga artinya. Satu yang ditujukan kepada orang kaya dan satu yang ditujukan kepada orang miskin. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim yang ditekankan di situ apa? Pada surah Al-Fatihah, Allah sebagai Maha Pengasih, Maha Penyayang, Rabbun sebagai Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, nanti kalau kita membahas surah Al-Baqarah, ya saya nggak tahu berapa lama usia yang kita perlukan. Ini baru sampai Ar-Rahmanir-Rahim sudah 4 bulan, belum bisa selesai-selesai. Ya, itu pun juga kita loncat-loncati, Bu. Kalau kita mau mendalami Bismillahirrahmanirrahim, jangan-jangan 1 tahun nggak bisa selesai. Bahkan Quran mengatakan, jangankan 1 ayat, 1 kalimat saja. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan itu
samudra itu dijadikan tinta untuk menjelaskan satu kalimat saja dari Allah Subhanahu wa taala, maka habis air samudra itu dijadikan tinta, tidak akan sanggup bisa menjelaskan satu kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita menepuk dada, aku sudah pinter, aku sudah dokter, aku sudah profesor, aku sudah ulama, aku sudah kiai. No way, tidak. Kita itu sekuku hitam, ilmunya Tuhan gak ada. Wa ma utitum minal ilm illa qalil, sedikit sekali. Nah, khusus untuk kita pada malam ini Bapak Ibu, bagaimana caranya menjembatani dua hal yang kontradiktif ini? Satu sisi Allah itu maha pengasih, maha penyayang, tapi pada sisinya lain maha pemarah dan menyesatkan. Satu sisi Al-Hadi, maha pemberi petunjuk, tapi sisinya lain maha menyesatkan. Satu sisi adalah Al-Muntaqim, maha pendendam. Sisi lainnya Ar-Rahim, maha penyayang. Kembali saya ingin mengingatkan bahwa orang yang mempertentangkan dua sifat ilahi seperti ini itu masih mendominasikan di dalam dirinya itu akal pikirannya. Selama pikiran ini aktif untuk memahami ayat Al-Quran, maka dia akan pusing sendiri. Kok bagaimana ya Tuhan itu sifatnya berkontradiksi satu sama lain? Tapi Bapak Ibu, kalau kita menggunakan rasa, menggunakan batin, menggunakan kecerdasan intelektual itu saya susah menggunakan bahasa di sini, karena kalau intelektual dalam bahasa Indonesia itu otak, padahal dalam bahasa Inggris itu intelektual itu kan sebetulnya batin itu. Jadi intellectual quotient itu kecerdasan, sebetulnya dimaksudkan itu kecerdasan rohani, mental itu. Kalau lain intelektual, lain reason dalam bahasa Inggris. Kalau reason itu yang logika itu, yang logik itu, yang logika, yang cerebrofit itu, yang otak itu, yang fisik itu, yang sedikit itu, yang ilmun itu. Tapi kalau bahasa Inggrisnya intelektual itu bahasa Arabnya al-aql. Nah ini juga akal dalam bahasa Arab tidak sama akal dalam bahasa Indonesia. Akal dalam bahasa Indonesia itu reason, tapi al-aql, akal di dalam bahasa Arab itu bukan pikiran. Ya, itu bagian kecil daripada akal itu adalah pikiran. Kita identik akal dengan pikiran, tidak. Al-aql itu al-aql artinya membingkai, memframework atau mengikat. Itu akal. Supaya tidak berserakan dibikin bingkainya di situ. Itu pengertian bahasanya akal. Jadi akal itu di dalam banyak hal dalam Al-Qur'an itu kan selalu diungkapkan dalam bentuk kata kerja. Tidak pernah tampil ayat dalam bentuk akal kata benda. Jadi selalu kata kerja. Afala ta'qilun, apakah mereka tidak berakal? Apakah tidak mereka itu melakukan intellectual approach juga? Jadi intellectual approach itu lain dengan reason approach. Reason approach itu pendekatan rasio murni itu, cerebrofit only, itu hanya pendekatannya murni logika. Tapi kalau intelektual itu masuk wilayah batin itu. Tapi masih ada batin lebih dalam, ya. Itulah nanti yang kita kemudian dengan spiritual. Itu nanti bahkan lebih dalam, nanti ada yang disebut dengan the soul. Soul itu spirit, roh. Nah, lebih enak sebetulnya, kita lebih gampang memahami Al-Quran itu kalau kita membaca bahasa Inggrisnya, Ibu Bapak. Terjemahan Quran yang berbahasa Inggris itu, Ibu Bapak yang bisa bahasa Inggris itu gandengkan. Di sebelah kanan itu terjemahan bahasa Indonesianya, di sebelah kirinya itu ada bahasa Inggrisnya. Tapi bahasa Inggrisnya juga Quran itu berbeda-beda. Paling tidak ada 11
versi bahasa Inggrisnya terjemahan Quran tuh. Ada Yusuf Ali, ada Fiskal, ada standar ada Saudi Arabia dan seterusnya. Nah, tetapi yang sejauh yang saya baca yang paling bagus ya, mirip dengan kita itu Abdullah Yusuf Ali. Itu terjemahan bahasa Inggrisnya. Hemat saya yang paling bagus itu. Tapi juga ada kelemahan-kelemahannya dalam sisi lain, tapi tidak ada yang sempurna terjemahan. Karena namanya saja terjemahan kan tergantung subjektivitas penerjemahnya. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu, kalau kita memahami dualitas ilahi secara logika itu bingung kita. Tapi kalau kita mengenali dualitas ilahi, kalau saya katakan dualitas ilahi itu sifat kontradiktif tadi ya Ibu Bapak. Kalau kita mengenal dualitas ilahi, satu sisi al-jamal, sisi lain al-jalal, al-ghadab, ar-rahmah, kemudian juga al-awwal wal akhir, zahir wal batin, al-hadi wa al-mudil. Nah, teori jari-jari tangan, saya suka menggunakan teori jari-jari tangan ini. Semakin kita ke bawah, maka pertentangan ini muncul, Bapak Ibu. Allah Maha Pengasih, tapi Allah Maha Pemarah. Allah Maha Pemberi petunjuk, tapi juga Maha menyesatkan. Allah Maha Pendendam, tapi Maha Pengasih. Allah Maha Maskulin, tapi juga Maha Feminin. Tapi kita tarik ke atas, menyatukan. Jadi kalau kita di bawah, surga dan neraka itu sangat berbeda. Tapi kalau kita naik ke atas, surga dan neraka itu menjadi satu. Allah yang Maha Pemberi petunjuk dan memberi penyesatan itu juga sepertinya menjadi satu di situ. Jadi alam bawah ini alam pertentangan satu sama lain. Alam bawah ini adalah alam konkret. Itulah yang disebut dengan al-dhahir. Nah, ke atas ini kita itu disebut al-batin. Semakin mengerucut ke atas itu semakin menjadi satu. Semakin ke bawah itu semakin berpecah-pecah. Itulah sebabnya Allah mengatakan ta'alau ila kalimatin sawa. Yang diterjemahkan ke dalam Kementerian Agama itu mohon maaf karena saya juga terlibat di dalamnya pada waktu revisi terjemahan Quran itu, tapi belum berhasil saya mempengaruhi teman-teman, kecuali hanya sedikit, karena tim yang menerjemahkan Quran itu orang-orang terbaiknya Indonesia itu dihimpun oleh Kementerian Agama untuk menerjemahkan Quran, berdiskusi di puncak itu satu sama lain, berdebat. Kadang-kadang satu ayat itu menghabiskan waktu 1 hari. Jadi itu bukan pekerjaan murah, mudah dan gampang menerjemahkan Quran. Kalau ada ujub-ujub ada orang menerjemahkan 1 orang dan begitu gampangnya menyalahkan tafsir Kementerian Agama dengan tuduhan segala macam, mana Bapak Ibu lebih berpeluang untuk salah? Ada 15 orang ulama terkemuka Indonesia, termasuk ahli bahasa Indonesia. Sementara ada 1 orang yang tampil bahasanya dengan menyalahkan yang lain. Bagi kita orang awam, tentu yang paling mendekati kebenaran ialah yang pekerjaan tim, ya kan? Tapi tidak mutlak juga bahwa tim itu benar dan yang personal itu salah. Karena kebenaran setengah benar dan salah urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alangkah etisnya kita janganlah saling menyalahkan satu sama lain. Lakum dinukum waliyadin. Nah, inilah tasawuf, itulah teman-teman ibu bapak sekalian, mengajak orang naik ke atas. Fikih mengajak orang turun ke bawah. Tapi antara fikih dan tasawuf jangan mempertentangkan lagi. Mempertentangkan fikih dan tasawuf sama dengan mempertentangkan ar-rahmah dan al-ghadab, al-hadi dengan al-mudil dan seterusnya. Bagi kita, siapa yang masyrik wal maghrib itu, dia juga Allah mengatakan walillahil masyrik wal maghrib. Ada timur, ada barat, bertentangan kan? Tapi Allah mengatakan walillahi, kepunyaan Allah yang di timur dan yang di barat. Udah selesai persoalan. Anda benar, tapi ini tidak salah. Ya kan? Tapi kalau kita mengatakan kamu salah, aku benar,
Itu tidak godly. Apa ya istilahnya itu? Kita kalau kamu salah, hanya aku yang benar. Jadi seolah-olah dia menjadi Tuhan. Siapa tahu orang menempuh jalan lain. Kita masuk ke masjid ini, ada lewat pintu depan, nyambung juga tuh saf pertama. Ada orang lewat samping kanan, pintu lain, nyambung juga di saf pertama. Di situ juga imam kita juga lewat belakang pintu kecil, ya, itu sampai juga di saf pertama. Belum tentu pintu besar itu bisa mengakses tempat paling depan. Kadang-kadang pintu kecil itu justru paling depan. Jalannya Pak Imam, pintunya kecil tuh, satu orang, tapi paling depan tempatnya imam itu kan. Jangan memandang enteng lorong kecil, dan jangan membanggakan jalan besar. Jalan besar itu tempatnya jadi makmum. Lorong rahasia Tuhan tempatnya jadi imam. Itu ilustrasi. Dan Qur'annya mengatakan, la tadkhulu min babin wahidah wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Janganlah kalian masuk pada hanya satu-satunya pintu, tapi kalian boleh masuk dalam pintu yang berbeda-beda. Ya Allah, enggak perlu ada teroris kalau orang menghayati ayat ini. Kenapa orang jadi teroris? Karena dia menganggap orang lain salah, kafir. Orang kafir itu harus dibunuh. Cara memahami Al-Quran, ya, waqatilul musyrikina fahaitsu wajadtumuhu. Bunuhlah orang musyrik, dalam kurung orang kafir. Orang kafir itu selain dirinya sendiri, selain mazhabnya, yang lainnya kafir, jadi halal darahnya. Jadi cara menerjemahkan ayat waqatilul musyrikina fahaitsu wajadtumuhum, bunuhlah mereka itu dimanapun kalian tempatkan. Lalu kamu dapati apakah itu ada di Sarina, apakah di trotoar, bunuh. Jadi harus diberikan penjelasan terhadap umat kita. Kalau kita memutlakkan pemahaman kita yang benar, yang lainnya salah, itu anak tangga pertama menuju teroris. Kalau sudah anak tangga kedua, yang lainnya salah, kami yang benar, yang lainnya bid'ah, kami yang benar, anak tangga kedua itu setingkat lagi jadi teroris tuh. Iya. Tapi kalau orang naik ke atas, Bapak Ibu, itu nggak mungkin jadi teroris. Kenapa? Tidak ada perbedaan. Perbedaan itu ada di bawah. Kalau naik ke atas nggak ada lagi perbedaan, nggak ada benci di situ. Pada saatnya Bapak Ibu, kalau semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada benci di sini. Kebencian itu muncul di bawah sini Bapak Ibu. Tapi kalau orang naik ke atas nggak ada benci. Kamu agamanya Kristen, aku Islam, kamu kan ahli neraka. Hei. Hak prerogatifnya Allah menentukan orang itu neraka atau surga. Jangan kita yang menentukan kamu surga atau aku surga, kamu neraka. Emang kita Tuhan? Enggak. Jadi jangan memendam kebencian. Semakin berat rasa benci tumbuh bersarang dalam dada kita, itu semakin istana iblis terbangun kokoh di dalam badan kita. Rombak total istana iblis, gantikan istana Tuhan di dalamnya. Tuhan tidak pernah kemana-mana, tapi selalu ada di sini. Ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat nadi kalian. Bapak Ibu sekalian, ta'alau ila kalimatin sawa, terjemahan Kementerian Agamanya, kemarilah, mari kita berkumpul di dalam sebuah kalimat yang sama, dalam common platform itu ya. Common platform itu artinya framework yang universal gitu. Jadi titik temu, common sense gitu ya. Kalimatun sawa, common sense, pendapat umum. Jadi kalau orang sudah larinya kepada common sense, pendapat yang umum itu, maka selesai persoalan. Nah, kalau menurut pemahaman saya bukan. Common sense itu tidak suara Tuhan. Ya. Apa pendapat mayoritas
manusia masyarakat itu belum tentu itu benar. Coba kita lihat di sono, jauh di sana, jauh dari Indonesia, Noodle Beach. Noodle Beach itu apa itu? Pantai telanjang sana, mohon maaf. Ya. Yang tidak etis di situ adalah orang yang pakai jilbab. Orang tidak ada sehelai benang kok masuk berani-beraninya memamerkan hijabnya di situ. Itu dianggap bahwa orang yang hijab itu salah. Mereka yang telanjang kayak kambing itu yang benar. Common sense seperti ini kayak menentukan kebenaran? Tidak. Makanya itu penentu kebenaran dalam Islam itu bukan apa pendapat orang banyak, demokrasi, tapi apa kata Quran. Jadi antara demokrasi dengan kata Quran itu sama tapi tidak serupa. Nah, maka itu hati-hati di sini. Kalau acuan demokrasi itu adalah humanity only, anthropocentris, ya, maka tunggu dulu. Dari manusia untuk manusia kepada manusia. Bagi umat Islam, ya, apapun, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Allah referensinya di situ itu. Tapi Bapak Ibu, pemahaman seperti ini tidak bisa kaku. Wah, kalau begitu hanya aku pegang Quran deh, yang lainnya batil. Enggak. Ya. Suara-suara hati masyarakat itu juga bisa dikatakan itu divine voice, itu suara Tuhan juga itu. Jadi hati nurani, kata batin itu, kata hati itu sebetulnya itu divine voice, divine inspiration itu, divine knowledge, keilahian, suara-suara Tuhan itu. Jadi orang mau melakukan kejahatan, melakukan zina, tiba-tiba ada bisikan, "Hei, jangan, ada yang narik-narik di dalam sini." Itulah suara batin. Cuma untuk kita orang awam sulit membedakan antara suara batin dan suara nafsu. Bagaimana bisa membedakan antara ini bisikan malaikat dan ini bisikan setan? Susah kan Bapak Ibu? Kenapa? Karena kita di bawah sini. Nah, kalau orang naik ke atas itu alam batin dia tuh. Dia tahu aurahnya orang itu, dia bisa baca. Tanpa dia bercakap-cakap, dia tahu jalan pikiran. Memorinya itu, isi kepalanya, memorinya itu adalah, oh begini orang ini. Jadi para wali, para aulia Bapak Ibu sekalian tidak perlu konsultasi. Sebelum Bapak Ibu menyampaikan persoalannya, dia udah tahu kok. Kenapa? Karena dia bisa membaca melalui penglihatan mata batin. Dia bisa mendengar melalui telinga batin. Telinga batin, mata batin ini punya Tuhan. Ya. Itu divine knowledge tuh. Ta'alau ila kalimatin sawa, artinya ta'al dari kata al itu tinggi, al itu naik ke atas. Jadi ta'al, naiklah ke atas. Niscaya kalian akan berjumpa dengan kalimatun sawa di sini, common platform di sini. Jadi kalimatun sawa bukan turun ke bawah. Naiklah ke atas, maka kita akan ketemu di sini nih. Simpul ini NU, ini Muhammadiyah, ini Al-Wasliyah, ini Tarbiyah, ini 64 sekarang. Bahkan naik ke atas, ini Islam, ini Kristen, ini Yahudi, ini. Tarik lagi ke atas. Ini kok sama-sama Abrahamic religion. Anak cucu Ibrahim punya agama itu, agama tauhid. Cuma di sana mereknya Yahudi, di sini mereknya Nasrani, di sini mereknya Islam. Oh, Yahudi sudah masa berlakunya dulu. Oh, ini Nasrani sesudah Yahudi. Oh, ini Islam, the final religion. The last religion adalah Islam. Jadi ini adalah Islam itu, maka itu kitab sucinya disebut dengan Quran. Quran itu artinya
secara harfiah, secara literal, Quran itu artinya al-jam. Al-jam itu menyatu, penyatuan. Disebut Quran, apa itu Quran? Menyatukan, gini. Intisari yang ada dalam Taurat, Injil, Zabur, suhuf yang lain itu diramu menjadi satu kesatuan dalam Quran. Ya. Jadi Taurat yang sejati yang belum palsu, Injil yang sejati yang belum palsu, itu pasti seirama dengan Quran. Kenapa? Karena bagaimana bisa beda? Sumbernya satu kok, dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma persoalannya dalam sejarah kelam kemanusiaan pernah terjadi pembolak-balikan sejarah itu kan, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, itu intervensi politik. Semua orang tahu sejarah kelam abad pertama sampai abad ke-6 Masehi itu sejarah kelam kebenaran. Otoritas kebenaran dipegang teguh oleh gereja dan raja. Jadi kaisar menyatu dengan gereja menentukan otoritas kebenaran. Jadi definisi benar atau salah itu ditentukan oleh raja, kaisar, yang berkolaborasi dengan pimpinan gereja pada waktu itu. Ini penentu kebenaran tanda kutip. Ya, akhirnya mungkin kitab suci yang sejati yang asli itu dianggap palsu, sementara yang palsu dianggap itu yang benar. Sama juga penulisan sejarah di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, bolak-balik itu. Karena yang menulis sejarah Indonesia itu adalah di zaman nasionalisme sekuler tanda kutip ya, yang berkuasa Orde Lama itu kelompok nasionalis menulis sejarah, maka Hari Pahlawan Nasional itu adalah Budi Utomo itu. Kenapa bukan Serikat Dagang di Solo itu? Padahal itu 5 tahun lebih tua daripada Budi Utomo. Pergerakannya pun juga lebih konkret. Akhirnya perjuangan Islam di Indonesia, sejarah Islam di Indonesia itu the second class itu ya. Jadi marginal, seolah-olah referensi utama itu yang memerdekakan Republik ini adalah kelompok nasionalis. Nggak ada artinya Allahu Akbar Bung Tomo itu. Ya. Tapi ya inilah sejarah. Nah sekarang mulai diperdebatkan kembali. Sejarah itu harus ditulis ulang, bebas daripada politik. Ya. Sama juga kontroversi tentang G30 SPKI. Ya. Karena kalau otoritas politik yang berkuasa dalam menulis sejarah, tentu versi yang penulis sejarah itu yang benar. Yang korban itu yang nggak punya orang di dalam kompleks penulisan sejarah itu sendiri. Ya. Sama dengan Pancasila. Wah, Pancasila satu saat segala-galanya. Terus Pancasila negative connotation. Nah sekarang kembali lagi ke Pancasila. Jadi Pancasila kok kanan kiri. Nah inilah subjektivitas akal manusia. Tapi kalau hati nurani manusia yang berbicara, nggak ada warga negara apapun, nggak ada warna kulit apapun, nggak ada warna bahasa apapun. Yang penting the humanity is only one. Kemanusiaan itu hanya satu. There is no colors, tidak ada colorsnya, tidak ada warnanya. Karena itu teman-teman sekalian, semakin tinggi pemahaman kearifan seseorang, maka semakin sulit untuk menyesatkan orang lain. Ya, even itu adalah orang menyembah berhala, ngapain kok nyata-nyata menyembah patung. Tapi bagi orang tasawuf, siapa tahu yang disembah itu bukan patungnya, tapi what is behind the stone-nya itu yang dia sembah. Hanya untuk memancing emosinya itu larut dan hanyut dalam suasana batin, maka dia perlu dipancing kayak anak SD itu kan, untuk mengetahui 2 tambah 3 itu kan tidak bisa, harus dibantu dengan ada 3 apple, terus tambah lagi 2 apple berapa nak? Oh 5. Alat peraga diperlukan. Tapi orang yang high level itu tidak perlu alat peraga. 2 tambah 3 gampang, sama dengan 5. Ya, jadi patung itu alat peraganya untuk masuk ke dalam
what is behind the stone-nya itu, belum tentu musyrik. Itulah menurut pendapatnya ulama tasawuf sebagian. Jadi dia tidak berani mengkafirkan orang. Siapa tahu orang itu hanya menggunakan media untuk transformasi spiritual. Allahu a'lam. Tapi bagi kita cukup Quran yang jadi media. Kita dengarkan suara azan dulu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, mohon diikuti betul materi kita kali ini karena sangat simpul ya. Jadi simpul pemahaman keagamaan kita ini sangat penting untuk kita cerna supaya kita nanti tidak salah paham terhadap Allah. Kesalahpahaman kita terhadap Allah itu membuat kita malas beribadah, tidak khusyuk dalam salat. Tapi semakin dalam pemahaman kita terhadap Tuhan, semakin kita merasa nikmat menjalani kehidupan, nikmat menikmati kekecewaan, nikmat menikmati penderitaan, nikmat menikmati penyakit, nikmat menikmati rahmat dan seterusnya. Semuanya nikmat. Jadi kalau orang naik ke atas, jarak yang berseberangan satu sama lain nggak ada lagi. Jarak antara musibah dan syukur, jarak antara yang hidup dan mati itu menjadi satu di atas. Dia juga kok. Apa sifat Tuhan yang maha mematikan? Al-Mumit, ya kan? Al-Hayy. Ada yang maha menghidupkan, ada yang maha mematikan. Ya. Makanya kita takut mati. Orang yang takut mati ialah orang yang berada di ujung bawah. Takut mati, Bu. Manusiawi takut mati. Ya. Lebih takut mana, mati atau hidup? Sama. Ya, enggak ya. Mati dan hidup ini. Untuk orang yang diberi petunjuk oleh Allah, tingkat ma'rifahnya lebih tinggi, dia akan sadar bahwa kematian itu pintu tunggal untuk berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pintu untuk mendekati Tuhan selain melalui proses kematian itu. Jika ingin berjumpa dengan Tuhan, tidak mungkin tanpa melalui proses kematian. Apa yang dimaksud mati? Definisi mati di bawah sini, hancurnya biologis, pisahnya roh dan badan. Di sini definisi mati lain, Bapak Ibu. Ketika orang Mi'raj itu sudah mati, meninggalkan alam syahada, naik ke alam barzah, di atasnya lagi alam barzah, orang sudah mati. Seperti yang saya jelaskan minggu lalu, 2 minggu yang lalu kan, Bapak Ibu. Mati dalam pengertian tasawuf itu berkali-kali, dan hidup pun berkali-kali. Apa yang dimaksud mati? Mati ialah ketika orang itu bertransformasi, ya, dari alam syahada, alam konkret ini, alam al-mulk, ya, alam konkret ini, ke alam barzah. Apa yang dimaksud alam barzah? Barzah itu demarcation area, alam antara. Maka itu alam kubur itu disebut dengan alam barzakh. Kenapa alam barzakh? Karena orang sudah bertransformasi dari alam syahada mutlak menuju ke perbatasan. Tapi perbatasan masih sewaktu-waktu bisa balik ke konkret, ya. Makanya itu dalam hadis itu disebutkan malam pertama datang tuh, lihat ngabsen. Oh iya ya, keluarga dari kampung juga hadir semua takziahan, ya kan. Oh ini dari luar negeri juga datang. Aduh, anakku ini pertanda kamu mencintai ibumu, ya. Jadi roh mayat itu datang di malam pertama di tempat, di rumahnya itu. Nah itulah tradisinya takziah.
Ya. Roh masih menikmati suasana emotion di situ. Kok nggak ada yang datang sih? Itu kecewa tuh rohnya. Tapi kalau banyak yang datang, alhamdulillah kolega di kantor sudah datang semua tuh. Aduh, terima kasih, tidak salah saya mengkader orang. Nah, itu duduk tuh pakai baju koko putih. Ya. Datang juga tuh Mbak. Aduh, senang banget pada hadir semua. Cuma dia tidak bisa berkomunikasi secara visual. Dia lihat kita hadir di situ, tawaf tuh melihat, di dapur juga masih ada ya, Mbak. Sabar Mbak ya, pembantu banyak piring yang mau dicuci. Nengok tuh semua tuh, lekuk-lekuknya tuh. Ya. Aduh suamiku, saya baru saja melihat menangis. Dulu waktu saya hidup jarang menangis. Ternyata engkau mencintai saya Mas ya. Terima kasih. Atau sebaliknya, ya. Hati-hati juga. Ya. Baru sebulan belum hancur tubuhnya, sudah mulai matanya nengok perempuan lain. Apalagi berzina, mohon maaf Bapak Ibu, datang tuh. Ya. Itu kalau melihat lukisan pemandangan kehidupan roh, saya nggak tahu dari mana inspirasinya filmnya Demi Moore itu, Ghost, ya, film The Ghost itu. Jadi itu pertanda bahwa roh itu bisa berkomunikasi, dan bagaimana Demi Moore itu bisa berkomunikasi visual langsung dengan mantannya itu setelah masuk ke kontemplasi yang sangat tinggi. Jadi sebetulnya orang tertentu itu bisa berkomunikasi secara visual dengan roh almarhum. Jadi kalau orang sudah bersih batinnya, dia bisa berguru kepada wali atau ulama terdahulu. Ya. Maka itu kematian di tingkat atas ini jarak dengan hidup itu tipis, setipis kertas. Tapi di bawah ini jarak antara hidup dan mati itu 180 derajat tuh. Orang yang paham tentang spiritual, tasawuf itu, kematian itu ya sesuatu yang biasa. Kita dalam sehari mestinya minimum 5 kali mati Bapak Ibu. Kenapa? Ada hadis Nabi loh. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya bagi orang yang beriman. Nah kalau kita mi'raj ke atas, bukan sampai ke alam barzah, alam demarcation itu, lewat lagi di atasnya alam barzah itu yang disebut dengan alam malakut, alamnya para malaikat. Lewat lagi alam malakut, alam jabarut, alamnya roh di situ. Lewat lagi alam roh sampai kepada yang bukan alam. Pencipta alam nembus sidratil muntaha. Itu lebih mati daripada orang mati itu sendiri kalau orang sudah mi'raj itu. Bayangkan kalau sholat sunat kita banyak, berarti sekian banyak kita mati. Dan Rasulullah mengatakan, mutu qabla an tamutu. Matilah kalian sebelum mati yang sebenarnya. Alangkah dangkalnya pengalaman spiritual seseorang kalau tidak pernah merasakan mati sebelum mati sesungguhnya. Nabi juga mengatakan al-mautu akhul an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Ya. Jadi kalau yang dimaksud mati, hijrahnya, pindahnya roh ke alam barzah, meninggalkan alam syahadah. Maka kita, begitu kita baca subhanallah, tiba-tiba kita eling, tiba-tiba kita bertahanus, tiba-tiba kita khusyuk sekali, seolah-olah di atas sajadah itu nggak ada orang lagi yang duduk di situ itu.
we feel nothing, kita merasa aku nggak ada. Nah, kapan kita merasa feel nothing, kita merasa nggak ada lagi, itu mati itu. Tapi kematian spiritual. Kematian spiritual artinya itu juga kiamat. Nanti saya akan bahas Bapak Ibu sekalian. Kaget nanti kalau mungkin sebagian di antara kita kalau saya jelaskan apa yang dimaksud kiamat di dalam Al-Quran menurut pengertian tasawuf. Ya, jadi enggak seperti Gavatar itu, enggak. Ini kita bicara di sini dengan ayat dan hadis. Ya. Jadi kematian itu ketika kita meninggalkan alam syahadah, alam nyata ini ke alam barzah atau alam gaib di atas itu. Nah, ketika kita naik ke Sidratil Muntaha, itu lebih mati daripada kematian itu sendiri. Karena kalau kita mati biasa, pindah ke seberang dinding situ yang namanya alam barzah. Tapi kalau Mi'raj itu sampai ke puncak loh Bapak Ibu. Enggak lagi di atasnya tuh. Ya, Sidratil Muntaha malaikat pun enggak sanggup sampai ke situ. Nah, kalau kita salatnya berapa kali, begitu Allahu Akbar kita ucapkan, ingat rahasia takbiratul ihram, ingat enggak Bapak Ibu? 11 rahasia Allahu Akbar. Itu sudah mati itu. Kenapa? Karena kita sudah naik ke atas. Ungkapan yang keluar sesudah mati tanda kutip tadi itu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu disebut enggak istri di situ, suami di situ, mobil di situ, materi di situ. Enggak ada itu. Sesungguhnya salatku dan segala macamnya hanya engkau. Enggak ada urusan kantor, enggak ada keluarga terdekat, siapapun enggak ada. Makanya itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadinya Allah tampil sebagai orang ketiga, sekarang tampil orang kedua, hanya engkaulah yang aku sembah. Bukan hanya dialah yang kita sembah, enggak. Hanya engkau yang tadinya jauh sekali, memang dibawa, begitu naik ke atas, ada Allah. Iyyaka na'budu, hanya engkaulah yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya engkau pula lah. Kenapa kita tidak mengatakan Iyyahu na'budu, hanya dialah yang aku sembah? Bukan lagi dia karena ada di depan kita kan. Inilah yang disebut anta'budallah karnaka tarahu, kata Nabi. Sembahlah Allah seperti engkau menyaksikan dia. Ya. Kalau orang lebih tinggi level tasawufnya, bukan huruf K-nya hilang tuh. Anta'budullah annaka tarahu, sembahlah Allah karena engkau sudah menyaksikan Allah, bukan lagi bagaikan engkau menyaksikan Allah. Masih ada di atasnya. Nah, ini dia. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, terlalu banyak ilmu yang belum kita peroleh. Mohon izin. Jadi tidak perlu takut mati Bapak. Tapi jangan bom bunuh diri. Ya, nggak mungkin dapat surga dengan cara bom bunuh diri. Melanggar hadis Nabi, ayat Allah. Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang bunuh diri, apapun alasannya, itu kafir. Makanya itu, kalau ada orang yang bunuh diri, ulama fikih sebagian mengatakan jangan disolati. Kan itu sudah kafir, haram mensolati orang yang kafir. Boro-boro masuk dapat bidadari. Nah, ayat la tulqu yadakum ila tahluka, jangan menceburkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Udah tahu mengebom diri, membunuh diri, ngebom diri kita itu mati, hancur itu dilarang. Maka itu Nabi dan para sahabatnya tidak pernah ada satu contoh kasus sahabat itu bunuh diri untuk memperjuangkan Islam. Yang diperkenalkan Allah itu adalah hijrah. Udahlah, pergi aja, jangan tinggal di Mekah, pindah ke Madinah. Itu hijrah. Dalam Quran 5 kali, wahajaru wajahadu, hijrah dulu baru jihad. Ini mati duluan, bagaimana bisa hijrah? Iya kan? Jadi kita berdakwah
Berdakwah itu pun juga jangan kasar, nodong orang. Quran mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, berdakwalah dengan penuh kearifan kebijakan. Wal mau'idatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang indah. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan lakukanlah dialog perdebatan dengan santun. Ya. Indah sekali. Jangan paksa orang. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama. Yang penting menyampaikan, soal nanti akan menerima penyampaian kita atau tidak. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha, kata Allah itu. Kalian tidak sanggup memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Allah lah yang memberi petunjuk. Kalian hanya menyampaikan, mau menerima petunjuk kita atau tidak, urusan dia. Indah sekali Quran itu. Ya, pemahaman keagamaan ala sofistik seperti ini yang kering di Indonesia, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Fikih melulu, jadi black white melihat agama ini. Kalau tidak benar pasti salah. Padahal Islam itu rainbow, abu-abu. Ya. Wajib untuk si A. Ya, tapi hanya sunat untuk si B. Wajib untuk bapaknya, anaknya yang belum balik sunat. Ya. Ada lagi mubah, boleh, nggak ada kaitannya, nggak ada dosa, nggak ada pahala di situ. Haram untuk bapaknya, makruh untuk anaknya. Jadi bertingkat-tingkat, berlapis-lapis agama itu, bukan hitam putih. Kalau bukan begitu, salah. Subhanallah. Ini lagi demam menyala-nyalain orang. Nabi enggak pernah tuh memperkenalkan contoh kaku gitu ya. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi saya enggak bisa sholat. Boleh, yang penting Anda syahadat. Oh itu mah gampang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi saya nasihatkan, kamu jangan bohong. Itu aja. Oh itu mah gampang juga. Oke, saya sudah syahadat. Kamu melihat saya jangan bohong, ya udah. Pulang ke rumahnya. Ternyata orang yang biasa bohong tiba-tiba dilarang berbohong, itu lebih berat salatnya ketimbang melarang orang berbohong. Keesokan harinya balik, ya Rasulullah, tanggung. Ternyata berat untuk menahan tidak bohong. Sekaligus saya mau salat deh. Ya Allah. Ya Rasulullah, saya mau salat, saya mau masuk Islam, tapi nggak bisa salat subuh. Boleh, tapi yang lainnya salat ya. Kalau subuh, kenapa nggak bisa? Bangunnya jam 9. Kan sudah habis waktu subuh. Ya nggak apa-apa, salat yang lainnya dilakukan ya. Ya Rasulullah. Keesokan harinya datang. Ya Rasulullah, ternyata salat itu enak ya. Aku juga salat subuh tadi. Bahkan duluan aku salat subuh daripada yang lain sudah masuk Islam duluan. Hati-hati terhadap mu'alaf. Kadang-kadang orang mu'alaf itu melejit duluan masuk surga melampaui kita. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, ini belum masuk materi ini. Sifat saya merencanakan habis Ar-Rahman Ar-Rahim ini, tapi kayaknya belum masuk ini karena jam 8 ini. Iya, Bapak Ibu sekalian, saya kira kita akhiri dulu dan kasihan ibu-ibu yang jauh ya. Dan insyaallah untuk pengajian khusus tasawuf Bapak Ibu sekalian, kita tempatkan di Masjid Al-Ikhlas Kementerian Agama di dekat teroris itu. Ya. Pokoknya aman. Teroris itu harus diobati dengan tasawuf tuh. Ya. Orang yang demam di Senayan, di mana-mana itu kurang-kurang tasawuf. Jadi beragamanya itu kering. Nah, kita ini mencoba membasahi batin kita dengan menyentuh batin kita. Banyak orang beragama tapi batinnya enggak tersentuh. Insya Allah dengan segala kekurangan kita, keterbatasan kita, kita pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelajaran spiritual kita jangan gampang menyalahkan orang. Jangan ada benci yang tersimpan bermalam di dalam kita. Jangan ada dendam yang bersarang dalam batin kita. Biarkanlah orang lain jatuh, tapi jangan karena mulut kita.
Belajarlah untuk tidak mengusik ketenangan orang lain. Ya. Jadi kita doakan orang yang mendalimi kita dengan kebaikan. Jangan mendoakan orang binasa, celaka. Latihan spiritual kita, air tuba dibalas dengan air susu. Itu tasawuf. Kalau air tuba dibalas air tuba, fikih. Tapi jangan mempertentangkan keduanya, nanti bisa menyesatkan juga itu. Mari kita amalkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon petunjuknya agar Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan pemahaman yang mendalam, membukakan rahasia dirinya sehingga kita mengenali dirinya, mengenali diri Allah lebih dalam. Insyaallah kita bisa menikmati betapa indahnya Allah Subhanahu wa taala tercermin dalam pikiran kita, jiwa kita, perbuatan kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian Bapak Ibu sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.